Baik, selamat datang Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mari kita mulai destinasi kita hari ini. Saya buka, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Vita Yusfi MSI selaku Kepala SDN Cipulir 03. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya. Dan pertama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, begitu banyak, sehingga pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama di sini. Insya Allah nanti akan ada manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kedua, salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang, yakni Dinul Islam wal Iman. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD kita. Mohon izin, kita akan sharing bersama, dan saya mohon izin juga akan membagikan pemahaman saya. Nanti barangkali ada yang mau melengkapi dipersilahkan, atau barangkali ada kurang atau kekhilafan juga mohon diingatkan. Jadi di sini kita intinya belajar bersama seperti itu. Ini adalah tugas saya di modul 1.4, yaitu modul budaya positif. Sebelumnya saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Haja Vita Yusfi MSI, untuk berkenan memberikan sepatah dua kata. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Bu Wirun atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Kegiatan hari ini untuk teman kita, yaitu Bu Irum, kita panggil dengan Bu Irum ya. Hari ini kita mengadakan diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi semoga nanti kegiatan kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Irum semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya kita sebagai guru. Kita selalu atau senantiasa selalu mendorong, memotivasi teman kita di sini yang kali ini untuk CGP kita yang masih dalam tahap menyelesaikan tugasnya. Kita doakan semoga seluruh rangkaian tugas Bu Irum selaku CGP dapat berakhir dengan baik dan dapat menyelesaikan seluruh rangkaian tugas-tugasnya. Ya, dan tentu kita harapkan memperoleh hasil yang cukup memuaskan atau yang sangat memuaskan. Ya, nah untuk itu Bapak, sini ada Bapak nih ya, Bapak dan Ibu, semoga dapat mengikuti kegiatan kali ini. Mungkin nanti apa-apa yang akan disampaikan oleh Bu Irum kita dapat sharing ya mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di SDN Cipulir 03. Kita buka juga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Lili dimohon untuk memimpin.
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu silakan kita santai saja ya. Jadi silakan sambil dinikmati hidangan yang ada. Sebelumnya kita es dingin dulu biar esnya pecah, biar tidak beku. Saya juga biar tidak gugup ya Bapak Ibu. Mohon untuk saling berpasang-pasangan sama Ibu. Silakan berpasang-pasangan. Ya. Berdiri ya Bapak Ibu. Berdiri. Biar kita semangat pagi. Oke? Menghadap-hadapan. Silakan menghadap-hadapan. Kemudian ini kita SDG-nya yaitu judulnya ganjil genap. Ganjil genap. Jadi bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke. Silakan tentukan dulu siapa yang berperan sebagai ganjil, siapa yang berperan sebagai genap. Silakan, jelas. Oke. Oke, sudah ya Bapak Ibu, sudah ingat-ingat perannya sebagai ganjil atau genap. Jadi, nanti ketika saya menyebutkan angka ganjil, maka tangannya seperti salaman dulu tapi nggak jadi. Seperti salaman tapi nggak jadi dulu. Silakan. Nah, salaman tapi nggak jadi ya. Tidak menempel. Nah, dua-duanya silakan. Nah, kalau saya menyebutkan angka ganjil, maka di situ yang nangkap adalah ganjil. Ya, yang nangkap adalah ganjil. Ya, yang genap tidak dong, biar tidak ketangkap. Nah, kalau saya menyebutkan genap, maka yang nangkap adalah genap. Sebaliknya yang ganjil menghindar. Siap Bapak Ibu? Ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya mengatakan bilangan 7. Sudah ya, paham ya? Oke. Kita mulai tapi dengan tantangan Bapak Ibu.
Tantangan pertama yaitu nanti saya akan menyebutkan bilangan puluhan. Ya, puluhan. Tetap ganjil, berarti dia yang tangkap, kalau genap yang tangkap. Oke, saya mengatakan bilangan 30. Saya mengatakan bilangan 124. Bukan ribuan Bapak Ibu, tapi hasil dari perkalian. Hasil dari perkalian. Ini bisa diterapkan di kelas ya Bapak Ibu. Oke. Hasil perkalian dari sama tapi tidak jadi ya. Posisi salah. Jangan disembunyikan tangannya. Hasil perkalian dari 8 kali 5. Selanjutnya mohon izin. Iya, itu bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Jadi anak satu melatih konsentrasi, fokus dan juga numerasi. Oke. Mohon izin, sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan ini. Tapi pertanyaannya nggak usah dituliskan, diingat-ingat saja. Ya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya. Oke, setuju atau tidak ya? Oke. Yang kedua, pemberian hadiah, apakah setuju Bapak? Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kalau kita kasih hadiah, berarti ini meningkatkan nih prestasi siswa lebih meningkat. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa? Jadi kalau ada siswa bermasalah, kita kasih solusinya. Kamu harus begini, harus begini. Kita kasih, kita yang kasih guru. Kemudian yang keempat, guru, apakah Bapak Ibu setuju bila guru itu berperan sebagai teman bagi siswa? Oke, sekarang saya mohon ada yang berpendapat satu atau dua, dipersilakan. Baik untuk soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4. Bebas, satu aja. Satu soal, silakan mengungkapkan pendapatnya setuju apa tidak. Gitu. Boleh disertai alasan, boleh. Tanpa alasan pun juga boleh. Boleh dipersilakan. Yang mau berpendapat boleh nomor 1 sampai 4. Boleh? Oke, Ibu Iin, silakan. Boleh serta alasan, boleh tidak? Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau izin mau menjawab yang di nomor 1 Bunda. Oke, silakan. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Iya. Misalkan pada saat itu anak-anak ribut atau pokoknya kacau lah di kelas gitu ya. Nah di situ supaya tenang kembali, saya memberikan, misalnya ada beberapa anak yang benar-benar susah dibilanginnya. Nah nanti saya menarik mereka, ada beberapa anak misalnya ada 4 atau 3 anak yang luar biasa. Saya langsung menarik mereka, saya beri hukuman, tapi hukuman tidak menginginkan ke anak. Misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai hafal. Kalau nggak hafal, diulang lagi. Satu itu. Kedua, saya akan memberikan dia sebagai misalkan ketua keamanan di kelas. Nah, insya Allah seperti itu kelas bisa dalam pembelajarannya. Jadi bisa mendisiplinkan anak.
Oke, terima kasih Bu. Kita kasih aplaus dulu dong untuk pendapat Ibu ini, luar biasa. Silakan yang lain, boleh berpendapat. Yang lain ya, lain 1 boleh, 2, 3, 4, boleh? Boleh, silakan Bu Lili. Boleh ketiga-tiganya juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau berpendapat tentang soal nomor 2. Baik. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Itu setuju ya. Seperti yang saya sudah lakukan ya. Apabila dia memiliki prestasi, bukan prestasi, maksudnya memang agak kurang, tapi untuk meningkatkan dia supaya dia cinta Al-Quran, itu dia saya suruh misalnya siapa yang hari ini sholat subuh, kan saya suka gitu ya. Nah untuk yang tadi sholat subuh, coba ke depan membaca surat ini, itu yang tadi sholat subuh. Apabila kita majukan ya, apabila sudah itu saya suka kasih hadiah, tapi memang uang sih Bu, itu untuk dia lebih. Intinya Bu Lili setuju Iya, kalau pemberian setuju. hadiah itu meningkatkan prestasi siswa. Iya, jadi dia lebih semangat Lebih semangat. untuk meningkatkan prestasi dia di bidang misalnya Al-Quran gitu. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Lili, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu dong teman-teman untuk Bu Lili. Boleh yang lain tinggal 2 soal? Boleh Ibu. Terima kasih. Saya di sini sedikit hanya mungkin sekedar menambahkan untuk yang nomor 2. Jadi untuk pemberian hadiah saya setuju. Namun kita perlu ketahui kalau pemberian hadiah itu harus kita pikirkan apakah hadiah itu bermanfaat. Jadi hendaknya hadiah yang kita berikan itu bermanfaat untuk anak dan tidak menjadi anak itu menjadi konsumtif. Kalau misalnya menurut saya ya, hadiah itu berupa uang. Kalau menurut saya itu kurang baik ya. Kalau menurut saya lebih baik. Nah, jadi mungkin kita bisa berikan Dirubah ya Bu. dalam bentuk yang lain, misalnya apa? Ya, alat tulis atau buku cerita yang bisa dia gunakan. Iya. Gitu. Terima Buat kasih. masukan juga ya Bu Lili. Terima kasih Bu atas masukannya. Luar biasa, kasih aplaus dulu dong untuk Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga dan keempat Bapak Ibu silakan. Adakah yang mau jawab? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan coba berpendapat untuk yang nomor 3 Bu Iru, mengenai guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan siswa. Kembali lagi, guru itu bukan malaikat yang bisa sepenuhnya memberikan ini kamu harus A, B, C, D. Alangkah baiknya kita ajak ngobrol siswanya sampai akhirnya dia menemukan, oh iya, saya harus seperti ini. Oke, berarti kurang setuju ya dengan guru harus memberikan solusi nih. Berarti tidak setuju ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk pendapat Bu Nuris soal yang ketiga. Silakan terakhir Bapak Ibu. Oke, Bu Anis silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpendapat guru berperan sebagai teman bagi siswa. Itu saya setuju karena kita sebagai guru kita harus dekat terhadap siswa yang kita ajarkan. Supaya apa? Supaya siswa yang kita ajarkan itu bisa merasa nyaman dan senang terhadap materi yang kita akan pelajari pada saat itu. Oke, sudah? Oke, terima kasih Bu Anis. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Anis. Baik Bapak Ibu, ini nanti soal-soal mau benar mau tidak, kita tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Jadi kita belajar bersama. Nanti kita cari yang terbaik, jawaban yang terbaik. Nanti pasti akan ketemu jawaban di seri-seri materi nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, karena judul saya budaya positif, apa sih budaya positif itu? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sekolah kita sudah tentu karena sekolah kita ada sekolah penggerak, sudah kita terapkan nilai
Ya, nilai universal. Nilai universal itu nilai yang kita akui bersama. Seperti contoh disiplin. Ya, apalagi Bapak Ibu? Selain disiplin, tanggung jawab. Ada lagi? Kemandirian, kejujuran, kerjasama, seperti itu. Kita pasti sudah menerapkan itu, tapi nanti bisa kita analisis apakah itu sudah berjalan dan membudaya, ataukah hanya sekedar anak-anak melakukan karena ada aturan, ataukah hanya sekedar anak-anak melakukan karena takut dihukum. Kita akan pelajari bersama nanti. Di sini adalah materi yang ada di modul 1.4 budaya positif, yaitu ada konsep inti Bapak Ibu. Ini yang akan kita pelajari, tapi nanti sudah saya singkat-singkat karena keterbatasan waktu. Yang pertama kita akan mempelajari perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma belajar seiring bergulirnya zaman, seiring berubahnya zaman tuh caranya, paradigmanya tuh berubah Bapak Ibu. Coba kita ingat-ingat, zaman dulu begini, zaman sekarang apakah bisa kita terapkan seperti zaman dulu? Pastinya berubah, ya. Anak-anaknya juga berubah. Disiplin positif, nah, nanti ada nilai-nilai kebajikan yang tadi saya utarakan sedikit. Ada kita akan belajar kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru sebagai kita, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Selanjutnya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi tidak mungkin budaya positif itu dikatakan ada kalau lingkungannya belum positif. Aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Kita garis bawahi mencipta dengan merdeka, bertindak dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mereka itu bertindak merdeka tanpa ada merasa diatur, karena memang mereka ini berkehendak, karena dia disiplin karena mereka ini disiplin. Seperti itu yang disebut perubahan paradigma. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Biasanya kalau disiplin itu ada kontrol guru nih. Kamu harus ini ya, kerjakan PR. Kalau nggak kerjakan PR nanti begini-begini. Kamu harus tepat waktu, kalau nggak tepat waktu begini-begini. Biasanya kan begitu ya. Ada kontrol guru yang ada di dalam. Nah, sekarang coba seperti yang tadi, silakan berpasangan. Tidak usah berdiri, duduk saja, berhadapan. Bu Puspa, boleh sama Ibu? Ada A dan B. Silakan kalian, Bapak Ibu tentukan siapa yang berperan A, siapa yang berperan B. Tugas A adalah tidak usah mensobek kertas, cukup bayangkan, genggam tangannya, bagian yang A ya, yang bertugas A, genggam tangan Bapak Ibu, bayangkan di dalamnya ini ada sesuatu yang paling berharga buat Bapak Ibu. Yang A saja. Silakan tunjukkan siapa yang berperan jadi A. Oke. Genggam, bayangkan di sini ada apa sih yang berharga, misalnya harta kita, atau anak kita, atau suami kita, atau harga diri kita dan sebagainya yang berharga, paling berharga menurut Bapak Ibu. Silakan digenggam dengan rapat. Untuk yang A. Untuk yang B, silakan coba untuk dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta teman si A tadi untuk membuka genggamannya. Boleh dibujuk, boleh diancam, boleh dihardik, boleh dirayu, boleh disuap. Apa saja agar dapat membuka kepala. Ya boleh, terserah, bebas. Silakan dimulai Bapak Ibu. Bayangkan di genggaman ada sesuatu yang berharga.
tanya, Bu Emma tadi buka tangan apa tidak? Tidak. Kenapa alasannya? Karena saya mau melindungi apa yang saya genggam. Saya melindungi apa yang saya genggam. Diapakan tadi sama polisi? Oh, dipaksa berarti ya? Dirayu juga nggak? Enggak. Oh, bungkus pakai tayon mau pun tidak terbuka. Pembelian terbuka pun tidak terbuka. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kegiatan ini? Ternyata dalam peristiwa ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap orang itu memiliki posisi kontrol yang berbeda pada suatu peristiwa. Siswa, kalau kita kontrol, dia melakukan sebenarnya itu bukan kontrol kita yang berhasil, bukan. Siswa akan melakukan yang dimaksud budaya positif. Siswa akan melakukan suatu budaya positif ketika mereka ketika mereka ada kontrol sendiri dalam hati mereka. Itu yang disebut budaya positif. Jadi ini seperti berkaca pada kita sendiri ya. Berarti sia-sia dong saya kontrol selama ini gitu ya. Nanti kita akan belajar bersama. Pergeseran paradigma teori kontrol. Ilusi kan apa ya? Bayangan. Ilusi guru mengontrol murid seperti yang tadi. Seperti selama ini mungkin seringkali kita mengontrol murid. Itu ilusi Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, hadiah atau reward dan efektif bermanfaat. Itu ilusi sebenarnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Merasa bersalah. Misalnya ada siswa kita bersalah. Kamu tuh salah banget. Kamu itu telah melakukan kesalahan ini. Tahu nggak kamu itu sudah merugikan banyak orang. Jadi siswa itu merasa bersalah. Itu ilusi Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita juga tidak punya hak memaksa anak didik kita. Lanjut. Arti disiplin positif dalam budaya Indonesia, budaya kita. Makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu, kalau mendengar kata disiplin pasti kita udah mindsetnya patuh gitu ya, harus peraturan, harus taat dan sebagainya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bahwa kamu harus disiplin dong, berarti mindset kita tuh berarti disiplin tuh pelanggaran seperti itu. Padahal nanti akan kita pelajari lagi. Padahal di situ budaya positif itu terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang saya sebutkan di awal tadi. Kebajikan universal itu yang sering kita nyanyikan bersama anak-anak kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Oke, boleh nyanyi sebentar sambil tepuk-tepuk seperti anak-anak yang kita suruh biasanya ya. Oke, menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa. Ternyata memang kalau kita nyuruh kita hafal, ya kan? Gak mungkin kita gak hafal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada yang seperti kita sampaikan tadi, diantaranya ada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada program pendidikan dasar ini yang diyakini oleh masyarakat. Di masyarakat juga ada seperti ini yang diyakini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain seperti itu. Inilah nilai-nilai yang kita harapkan agar dimiliki anak didik kita kan Bapak Ibu ya. Termasuk semoga kita juga bisa memiliki nilai itu. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kalau ada pencuri nih sadar-sadar, memang harus pimpinan memang negara kita
boleh seperti itu. Tidak harus nunggu sadar dulu ya. Ada hal-hal tertentu yang memang harus ada peraturannya Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk penumbuhan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Seperti yang pertanyaan di awal tadi, setujukah Bapak Ibu kalau hukuman itu bisa menertibkan siswa seperti itu ya? Bisa. Kalau kita ngasih hukuman bisa. Tapi mungkin itu jangka pendek Bapak Ibu. Jangka pendek. Ketika anak itu agak lama atau mungkin paling lama naik kelas, dia akan kembali lagi. Karena apa? Karena dia berbuat baik karena takut dihukum. Dan juga imbalan reward bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Memang bisa, tapi sekali lagi itu adalah jangka pendek Bapak Ibu. Berbeda dengan anak melakukan kebajikan, anak tekun, mandiri dan sebagainya, itu memang karena kesadaran. Itu akan bertahan lama. Ya, mungkin anak karena dikasih reward, wah Bu hadiah, jadi mengharapkan itu, ya, mengharapkan itu tidak apa-apa, tapi itu akan berlangsung di jangka pendek. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dalam memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu yang ada dalam diri anak. Memang anak itu mau disiplin, ya memang dia ingin disiplin, dia meyakini bahwa disiplin itu perilaku yang baik, seperti itu. Oke, nah ini motivasi perilaku manusia, termasuk kita Bapak Ibu. Nah, sekarang mau tanya nih, karena mumpung ada Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu selama ini datang tepat waktu, pagi-pagi, itu motivasinya termasuk yang mana? Apakah termasuk yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar TKD-nya nggak dipotong? Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, biar menjadi mendapat reward dari ibu guru teladan gitu? Ataukah memang Bapak Ibu datang pagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, bahwa aku nih guru, aku harus menjadi contoh untuk muridku. Boleh direfleksi sendiri masing-masing, tidak usah diungkapkan ya Bapak Ibu. Nah, itu refleksi kita yang pertama. Kemudian ada karena dihukum oleh penghargaan. Ini berkaitan dengan yang Bu Lili jawab tadi. Penghargaan itu ternyata tidak selamanya membahagiakan murid kita. Ada unsur hukuman di situ. Coba kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bahwa penghargaan itu jangka pendek. Nanti kalau sudah nggak ada hadiahnya, itu anak kendor lagi semangatnya. Ini saya temukan, Ibu, saya temukan di pembiasaan literasi ya, panggung literasi. Jadi setelah jawab itu kan ada ya Bu, penghargaan sedikit keluar gitu. Kemudian suatu saat saya pernah mengamati suatu saat ada yang tidak bawa, tidak disediakan itu. Ternyata anak-anaknya dan tidak majunya tidak semangat ekstrim yang ada gitu. Itulah memang menarik, memang memotivasi, tapi jangkanya lebih pendek daripada motivasi intrinsik. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Misalnya kita di kelas itu kita memberi penghargaan kepada siswa yang hafal misalnya, gitu, atau yang nilainya 100 kita kasih, tapi yang lain tidak. Bisa jadi yang lain itu kecil hati, iri kepada yang diberi. Kita nggak tahu perasaan anak yang tidak dikasih tadi. Itu bisa jadi ada indikasi begitu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini telah ditemukan Bapak Ibu, ada seorang guru yang kalau penghargaan kasihnya itu bintang ya, bintang atau emot gitu, gitu. Ini pengalaman teman saya ketika rukol, ada muridnya yang tanya begini, dia tidak dapat itu, tapi dia mendekati gurunya tanya, Bu, itu belinya di Shopee ya? Saya kemarin minta mama saya beli, udah banyak. Jadi kan, ya
Ya, jadi itu bisa jadi mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Jadi bisa jadi mengurangi ketepatan itu kan. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas. Kualitas itu jadi ya itu tadi berkaitan. Jadi anak itu ya jadi kualitasnya bisa jadi itu nilai kejujuran ada loh yang dipasang sendiri. Mudah-mudahan kita nggak ada. Kadang-kadang kita jujur semua. Oke, kemudian penghargaan itu bisa menghukum bagi yang tidak dapat tadi. Kemudian penghargaan itu menghambat motivasi intrinsik. Jadi anak hanya mengharapkan penghargaan, tidak sadarnya itu terhambat Bapak Ibu. Kalau tidak ada, andaikan tidak ada penghargaan itu nanti timbul mungkin tidak sebentar, butuh waktu yang cukup lama untuk menimbulkan itu. Jadi terhambat ya karena penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, bukan hanya murid kita juga seorang dewasa juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Saya refleksi kepada diri saya sendiri. Ketika mempelajari materi ini, saya berkaca pada diri saya pernah ini Bapak Ibu melihat anak itu yang nggak bisa diam. Itu Masya Allah luar biasa nggak bisa diam, nggak bisa menentukan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu itu rumah sempit dan tidak ada tempat untuk dia lari-larian. Jadi kebutuhannya yang itu kebutuhan kesenangan tidak terpenuhi sehingga dia di sini mencari itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan belajar kebutuhan dasar manusia. Anak-anak kita itu apa aja sih kebutuhannya? Kalau anak begini, berarti dia mungkin tidak terpenuhi ketika di rumah. Nah, ada kebutuhan bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ada anak yang mengambil, ya seringnya kita mengambil dengan paksa makanan temannya. Bisa jadi itu anak karena lapar, itu lapar dan di rumah nggak ada makanan. Karena murid kita itu menengah ke bawah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui. Ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Di rumah mungkin kurang diterima, kurang diakui, sehingga di sini campur banget sama gurunya. Pokoknya bikin kesalahan biar gurunya perhatian sama saya gitu. Itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ada kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memiliki, berprestasi, diakui di depan. Ada siswa yang memang kognitifnya dia tidak secerdas teman-temannya, tidak sebanter teman-teman. Tapi manusia itu tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu, dan tidak ada yang tidak bisa apapun. Pasti ada sedikit yang dia bisa. Nah, kebebasan ini, penguasaan ini kita bisa dengan cara anak yang begitu kita cari tahu nih anak ini mampunya apa, kita tampilkan. Atau anak yang pelajaran sama sekali nggak nyambung tapi dia futsal pandai, ada ya. Nah, ketika dia juara futsal itu kebutuhan dasar penguasaan sudah terpenuhi Bapak Ibu. Jadi dia sudah cukup kebutuhannya. Ketika anak tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Dia akan menjadi nakal yang kita sebut kadang kayak gini kok gak bisa diam, bisa jadi seperti itu. Maka pentingnya kita belajar kebutuhan-kebutuhan itu agar kita memahami, bukan hanya melihat dari segi kita, anak ini nakal nih, anak ini tidak disiplin dan sebagainya. Kita juga melihat dari segi si anak itu. Anak ini kenapa sih? Gitu. Kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan, mandiri, memiliki pilihan yang baru. Sudah kita terapkan ya di pembelajaran kita, anak-anak kita bebaskan, yaitu pembelajaran diferensiasi. Kemudian kesenangan yang saya sampaikan tadi, pengalaman saya, ternyata di rumah dia tidak ada tempat untuk bermain, tidak ada tempat untuk lari, sehingga di sini tidak mau diam. Ada juga di rumah nggak punya AC. Terus saya temukan sepulang sekolah anak-anak itu ada di ruang itu Bu, terus kamu ngapain Pak? Jadi dia kebutuhan itu tidak pengen karena waktu itu memang gerah banget, di rumah nggak ada, dia senang banget gitu. Jadi kita terkadang saya sendiri ya Bu merasa egois melihat dari
sudut pandang saya, bukan kita nggak mau tahu di sudut pandang anak bagaimana. Mungkin nanti bisa kita perbaiki bersama. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Kita akan cermati: penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Penghukum, kalau ada anak salah, dihukum. Biasanya ada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, nggak ada di sini ya, nggak ada, insya Allah nggak ada sampai mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap, nggak ada di sini ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, mungkin saya pun pernah itu melakukan. Kita refleksi aja ya secara jujur. Saya pernah melakukan memang suaranya mengelas sedih, tapi kita buat anak itu kan, ya aku salah ya, itu ternyata bagaimana nanti efeknya kita pelajari. Ada posisi teman yang disampaikan Bu Anis tadi, ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyum dengarkan. Kemudian ada pemantau, mengawasi, bertanggung jawab dan perilaku orang-orang yang kita awasi. Ada anak bersalah, kemudian kita pantau dengan cara kita sudah membuat kesepakatan kelas ya nak ya, coba kamu lihat kamu melanggar apa tidak, itu memantau. Ada yang terakhir yaitu posisi manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi di pertanyaan terakhir tadi yang dijawab Bu Nurkis, guru bukan orang yang sempurna, bukan malaikat dan sebagainya. Guru itu juga manusiawi yang punya salah. Maka ketika murid salah, kita bertugas hanya menuntun Bapak Ibu, menuntun agar dia menemukan solusinya sendiri. Kemandirian, tanggung jawab di situ sudah tercipta. Kalau kita kasih solusi nanti ke teman udah tenang aja, nanti ibu kasih solusi, ibu bantu, itu teman, posisi teman. Kemudian contoh, ada penghukum, karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan berdiri di lapangan 1 jam. Itu zaman kita dulu ya Bapak Ibu ya, zaman kita. Tapi alhamdulillah ilmu kita bermanfaat, tapi tidak sesuai kalau kita terapkan di zaman sekarang. Itulah filosofi KHD, itu memang kita ngajar harus sesuai dengan zaman dan kodratnya. Kemudian pembuat merasa bersalah, kamu tidak kasihan sama ibu sudah mengajar kamu, tapi kamu kok tidak mengerjakan PR sih nak, tak kasihan, ibu udah capek nih. Itu membuat merasa bersalah, anak timbul rasa bersalah. Kemudian teman, kamu tidak mengerjakan PR lagi ya? Ya sudah, kali ini dimaafkan ya, bisa dikerjakan enak ya. Kemudian pemantau, kamu tidak mengerjakan PR lagi, kamu tahu kan peraturan dan konsekuensinya apa? Oke, silakan dikerjakan konsekuensinya. Itu pemantau. Terakhir manajer, mengapa nak kamu tidak mengerjakan PR? Kira-kira solusi apa supaya kamu tidak mengulanginya? Kenapa sih? Saya di rumah gak ada yang ngajarin, udah sesuai kita dengarkan saja. Kira-kira solusinya apa ya sehingga tidak terulang lagi? Itu posisi manajer. Dan posisi ini diharapkan kita berada di posisi manajer. Ini posisi yang paling sempurna Bapak Ibu. Karena kita tidak ada yang sempurna, mungkin tahap belajar, berproses. Mudah-mudahan kita bisa nih menangani anak kita berposisi sebagai manajer. Oke. Boleh disimak Bapak Ibu? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Saya tempat ya. Akan disiplin membahagiakan orang. Guru saya Orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman, contohnya nih Bapak Ibu. Kita refleksi, pernah nggak coba seperti ini? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman ya Bapak Ibu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau penonton. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa paling mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas. Baik, Bapak Ibu manajer. Ternyata banyak sekali yang perlu kita perbaiki selama ini ya Bapak Ibu, termasuk saya sendiri. Karena memang endingnya yang diharapkan itu kita berposisi sebagai manajer. Jadi seperti yang saya katakan, kita tuntut anak kita untuk menemukan solusinya sendiri.
Benar, Bu Puspa. Selanjutnya, patuhi aturan saya atau awas ya. Apa? Posisi apa itu kalau menghadap? Pembungkuk. Ya. Di sini nggak ada ya yang posisi pembungkuk. Kemudian, ayo bantulah demi Bapak Ibu ya. Apa? Posisi apa itu? Teman. Kalau udah akrab banget itu berarti posisinya teman. Kemudian, apa sih rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Betul sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencapai posisi manajer. Untuk anak-anak kita memiliki nilai universal dalam jangka panjang. Meskipun anak-anak kita lulus, tetap itu nilai itu ada. Ya, tidak terikat dengan peraturan yang kita yang ada gitu. Kemudian kamu datang terlambat lagi, kamu tahu kan peraturan dan konsekuensinya apa? Pemantau. Boleh, kalau pemantau juga boleh. Tapi yang terbaik adalah manajer. Tapi yang perlu dihindari dan jangan sampai adalah pembungkuk. Karena pembungkuk itu bekasnya lama. Bapak Ibu coba sebentar, dulu pernah nggak? Ingat nggak dulu zaman SD atau SMP SMA pernah dihukum guru? Pernah ya? Saya masih ingat, masih pernah, dan berapa puluh tahun itu sudah kan? Membuat merasa bersalah itu kenapa dihindari? Jangan dilakukan sebaiknya. Kenapa? Karena kalau kita sudah membuat anak-anak itu merasa bersalah, anak itu akan down, rendah diri. Aku ini anak yang salah ya, punya anak yang nakal dan sebagainya. Dia akan sulit untuk kembali menjadi anak yang baik seperti itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ini sudah kita pahami bersama bahwa di kelas kita bukan peraturan ya, tidak ada yang namanya peraturan, yaitu keyakinan. Nah, kita tertibkan saja karena ada perbedaan peraturan, kesepakatan dan keyakinan. Kalau keyakinan itu nilai-nilai, kita Bapak Ibu biasanya membuat kesepakatan ya Bapak Ibu di kelas. Nah, dari kesepakatan yang ada itu ada nilainya. Misalnya anak datang tepat waktu, ada nilai apa Bapak Ibu? Disiplin. Anak mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, itu nilai-nilai itu yang disebut keyakinan kelas. Ini kita lewati. Kemudian, nah seperti ini peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinannya di situ ada keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ada toleransi. Seperti itu. Jadi mungkin kita harus introspeksi dulu. Kalau masih ada, kita melakukan peraturan, ada peraturan di sekeliling kita rubah menjadi keyakinan. Sehingga nanti muncul motivasi itu bukan karena anak melakukan itu karena takut dihukum dan sebagainya. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini materi terakhir. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada anak yang terlambat datang. Kamu terlambat datang, nggak sana waris rumahnya, nggak ada di kesepakatan. Itu hukuman Bapak Ibu. Dan lainnya, kemudian konsekuensi itu sudah terencana dan kita sepakati bersama. Ini masih boleh. Di situ berarti guru posisinya sebagai pemantau. Kalau ada anak bersalah, konsekuensinya apa? Anak yang sudah disepakati kita kembalikan, pemantau. Kemudian, nah, ada tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai penuh. Mungkin kita dulu pernah ya Bapak Ibu ya. Itu hukuman atau konsekuensi. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Hukuman. Karena nggak ada tuh di kesepakatan. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi ya, ganti. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatunya warna ungu misalnya, disuruh nggak pakai sepatu, berarti hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Konsekuensi. Karena kenapa? Karena
materinya BJ masih relevan. Kemudian restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Seperti yang saya katakan, kalau anak sudah kita bersalah, dia akan sulit kembali ke kelompok mereka dalam pribadi yang baik. Dia akan, saya mau dari bersalah. Ada seperti itu. Kemudian juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, langkahnya ada 3, segitiga restitusi disebutnya. Maka Bapak Ibu bisa kondisional yang mana dulu yang diterapkan. Misalnya yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tapi nanti seiring sesuai pengalaman saya, seiring kita menghadapi anak itu ini akan kondisional Bapak Ibu. Yang mana dulu yang penting itu muter segitiga terlaksana semua. Nah, masalah dengan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Misalnya tadi anak suka mengambil makanan, alasannya mungkin dia lapar, tak punya makanan di rumah. Kita tanya, jangan langsung kamu tuh gak boleh begitu dulu. Kita tanya dulu, apakah anak itu yang lapar atau bagaimana? Menanyakan keyakinan. Nah, kita kembali lagi, kita semua memiliki motivasi internal. Keyakinan, kamu setuju nggak dengan perbuatan kamu? Kalau nggak setuju, bagaimana langkah kamu untuk memperbaikinya? Seperti itu. Nah, ini kata-katanya ya Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, nah, tak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga punya salah dan sebagainya. Jadi anak itu nggak sangat merasa bersalah. Stabil identitasnya stabil sehingga mereka setelah restitusi itu bisa kembali ke teman-temannya dengan identitas yang lebih baik. Kemudian validasi tindakan yang salah ini perlu kita lakukan, misalnya benar kamu tadi memukul temanmu, begitu. Benar Bu, saya karena kesel dikatakan orang tua gitu. Ya memang benar sih kamu wajar karena kesel ya dikatakan orang tua, tapi bisa nggak kamu mencari cara lain, bukan dengan cara memukul dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga penting untuk menanyakan keyakinan dalam diri dulu Bapak Ibu. Keyakinan dalam diri, kamu setuju nggak kalau yang kamu lakukan itu benar? Tidak Bu kamu, tidak Bu. Kemudian bisa dikembalikan, ditarik ke keyakinan kelas. Kita sudah bikin ya keyakinan kelas sesuai nggak itu nak? Seperti itu. Nah ini yang setelah saya lakukan ada 2 murid, tapi kita simak yang satu saja ya, kita singkat waktu. Real Bapak Ibu tanpa settingan. Kejadian tadi biasa menggunakan obrolan tentang nanti dengan kita bisa validasi tindakan yang salah. Jadi kata itu betul doang.
solusinya nanti bisa pulang ke rumah? Jadi real ya, kita ke ayah real dan otomatis harusnya di situ nggak ada kesalahan. Kalau sudah bersalah, bisa sikapnya ke ayah bagaimana? Kalau orang salah harus ngapain? Iya, ternyata selama ini sendiri di rumah. Kalau orang salah itu tidak harus orang salah itu bisa kita sadari. Apakah kalau saya tidak tahu Seperti itu Bapak Ibu tentunya saya langsung saja. Ini tanggapan dia. Dan juga saya juga bisa berpikir positif dari obrolan yang tadi saya sampaikan. Dan juga saya sekarang bisa mengerti bahwa seseorang jika melakukan kesalahan kita bisa mengidentifikasi mereka, memperbaiki diri mereka dan juga mencari solusi yang terbaik. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya ada refleksi terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan, sharing kita semua bermanfaat untuk kita menjadi guru yang lebih baik. Ya, semoga kita nanti bisa pelan-pelan mencapai posisi manajer untuk murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, kita refleksinya nanti linknya saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Nih nanti saya kirim di grup. Kemudian Bapak Ibu bisa semuanya pejamkan mata, kita refleksi. Jadi ini refleksi ini nanti akan saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekhilafan. Mudah-mudahan saya pun bukan orang yang sempurna. Kita belajar bersama, kita perbaiki apa yang bisa kita baiki. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.